Sela Anjani, NPM 191063108068. Dari kelas 2C PBSI, di sini saya akan mengapresiasi salah satu karya prosa fiksi, yaitu novel. Dan di sini saya akan membahas novel karya Aster Putih yang berjudul Tak Lelah Aku Mencarimu. Novel ini diterbitkan cetakan 1 pada tahun 2014 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tebal buku ini 252, nomor ISBN 9786021588727. Untuk memenuhi salah satu mata kuliah dari mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Verina Meliasanti SSMPD. Sedikit saya akan mengulas tentang sinopsis novel ini. Jadi di dalam novel ini menceritakan ada orang tua yang mempunyai dua anak gadis. Yang satu bernama Mariam dan adiknya bernama Malia. Salah satu anaknya akan dijodohkan dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu memilih Malia untuk menjadi pasangannya, tetapi Malia itu tidak mau dijodohkan dengan dia. Karena itu Malia meninggalkan rumah tanpa izin kepada orang tuanya. Dia kabur dan dia berangkat ke luar negeri. Dia berangkat ke Malaysia karena dia tidak mau dijodohkan dengan orang yang tidak dia cintai. Lalu di situ ibunya marah-marah kepada Mariam, kakaknya. Setelah ibunya marah-marah, ibunya tidak tahu bahwa Malia sudah meninggalkan rumah, dan Mariam pun tidak mengetahui adiknya sudah meninggalkan rumah itu. Dan rupanya Malia menitip pesan kepada saudaranya, tetangga dia berpesan pada mereka sekaligus menitipkan ayah dan ibunya Malia kepada saudaranya. Dan Malia mengatakan kepada tetangganya bahwa sejak awal dia tidak mau dijodohkan. Tapi apa mau dikata, nasib itu jatuh kepadaku. Itu ucap Malia kepada tetangganya. Dan Mariam pun, kakaknya Malia itu memahami kegalauan adiknya itu, sehingga adiknya pergi dari rumah. Dan Mariam pun bingung bagaimana dia menghadapi sikap ayah dan ibunya. Dan Malia pun bercerita dia bukan seenaknya saja melarikan diri dari keluarganya, bukan karena dia durhaka kepada orang tua. Seperti anak biasa, dia ingin berbakti kepada orang tua, tetapi apa daya orang tuanya seperti itu. Malia melarikan diri hanya dengan membawa tas selempang yang dibawanya, dan ia pamit hanya lewat tetangganya, itu pun hanya lewat telepon, dan dia sudah berada di luar kota. Karena merekalah salah satunya yang mempunyai telepon dari salah satu keluarganya itu. Dan kakaknya Malia pun merenungkan, karena Malia sedari kecil berada di naungan orang tua, lantas mendadak hidup lepas. Entah dia tinggal di mana. Berbekal uang tabungan, ia nekat pergi ke Surabaya. Dan dia langsung masuk ke panti asuhan. Dia memohon diizinkan untuk tinggal di sana dan bekerja apa saja demi makan dan tempat berlindung. Tapi ternyata tak semudah itu. Dan Malia pun tinggal di panti asuhan sekitar 2 tahun. Malia berada di sana. Para pengurus panti memahami, menerima
dan mau melindunginya. Mereka pun menasehati Malia untuk pulang ke rumahnya, tetapi Malia tidak mau untuk melakukannya. Dan ibu itu pun mengenalkan Maria ke kerabatnya untuk bekerja di luar panti jompo itu. Akhirnya Maria bekerja di luar negeri. Ia berangkat ke Malaysia. Dan itu prosesnya tidak gampang karena ia harus memalsukan beberapa dokumen identitas dirinya. Sungguh menyedihkan baginya. Tetapi itu terpaksa dilakukannya untuk melindungi dirinya sendiri. Di Malaysia, Malia bekerja sebagai tukang masak selama 1 tahun. Dan akhirnya Malia pindah ke Malioboro untuk menjadi kedutaan Indonesia sebagai juru masak. Dia bekerja di sana. Dan gajinya di sana cukup besar. Dia mencari seseorang untuk bisa mengirimkannya ke Indonesia. Dari situ dia menemukan salah satu orang itu yang bernama Ahmad Soleh, pria yang kini menjadi suaminya. Dan saat itu Malia sering sekali mengirimkan uang untuk keluarganya. Pertama ia mengirimkan uang itu sekitar 4 tahunan pas dia pergi ke sana. Seketika keluarganya senang karena mendengar kabar Malia masih hidup. Dan semua pun bersujud syukur. Sebenarnya keluarga Malia juga sudah tidak memaksakan Malia lagi untuk menikahi laki-laki kaya itu, tetapi karena komunikasinya yang susah, yang sulit, jadi dia tidak bisa menghubungi Malia. Dan keluarganya di Indonesia sangat menyesali perbuatan mereka terhadap Malia. Malia tersenyum mengingat dirinya telah mengirimkan uang kadang dari Australia, kadang dari negara Kanada, Cina, Bangkok, India, hingga Spanyol. Dan pada saat itu, Malia jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang telah menolongnya. Mereka pun menikah dengan bantuan seorang warga Indonesia yang dulu menolong Malia selama di Malaysia dan juga Maroko. Dan Malia pun mengubah namanya menjadi Siti Aisyah. Nama itu adalah pemberian dari suaminya, sekaligus merupakan identitas barunya. Mereka menikah dan punya 3 anak laki-laki yang sehat dan kuat. Beranjak remaja, anak-anaknya mulai merasa ada yang salah pada keluarganya, terutama si sulung Ripai. Dia yang selalu berusaha mendorong Malia untuk pulang ke Indonesia. Padahal Malia rasa itu baru terjadi kemarin dan masih segar rasanya dalam ingatannya. Ia pun tetap menyimpan rasa takut, rasa tak aman seperti buronan. Malia pun mengalami psikologis yang berat. Tak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali orang-orang terdekatnya. Dan anaknya yang bernama Ripai, dia mencari identitas ibunya yang berada di Indonesia, tapi itu tidak mudah bagi dia. Keluarga mereka memang sempat pindah dari rumahnya. Tanah mereka dijual dan pindah ke kota lain. Itulah salah satu alasan yang membuat keberadaan mereka jadi sulit dilacak Malia. Selama ini ayah dan ibunya Malia curiga atas niat baik Malia. Mereka memang merasa bersalah telah membuat putri mereka tersulut hingga terus melarikan diri. Tapi mereka juga berpikir buruk kalau Malia telah sukses dan melupakan mereka. Tapi Malia tidak melupakan mereka, bahkan dia sudah mencarinya dengan anaknya, sudah mencari orang tuanya, tetapi belum juga bertemu. Dan kedua anaknya mencari
identitas orang tuanya, mencari Malia, dan berhasil menemukan keluarga Malia yang ada di Indonesia. Mencari Malia ke kota-kota terdekat, lapor polisi, hingga menyebarkan informasi orang hilang kemana saja. Dia terus berusaha keras untuk mencari keluarganya. Dia tak lelah mencari keluarganya yang sempat tidak bertemu selama puluhan tahun. Akhirnya dia menemukannya berkat 2 orang anaknya yang sudah mencari kemana saja orang tua Malia. Jadi kasih sayang adalah cinta yang lebih halus pemaknaannya. Ia selalu menyimpan kenangan di benak pemiliknya. Kehilangannya akan membuat separuh jiwa pergi. Inilah yang akan menjadikan para pecinta untuk tak lelah mencari belahan hati agar hidupnya terasa utuh. Kekuatan cinta senantiasa bisa menembus kokohnya tembok pemisah, jauhnya jarak dan lamanya bentangan waktu yang menyekat dan menyekap, kelelahan tanpa keluh dan selalu terbayar mahal pada waktunya. Dan saya akan membahas kekurangan buku ini. Kekurangannya ini tuh kurang menarik ya, menurut saya kurang menarik, tapi ceritanya bagus untuk dibaca. Jadi kelebihan buku ini mengajarkan kita untuk tidak memaksakan apa yang kita mau, harus memikirkan perasaan orang lain. Kalau sudah begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.